Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar tahun 2021 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi salep bagian kedua dengan anggota kelompok Gina Aulia 060, Alfia R 068, Molvinur Rahmatia 074 dan Andi Dewi Amalia 082. Adapun pengertian salep menurut pada Ansel, yaitu salep adalah preparat setengah padat untuk pemakaian luar yang dimaksudkan untuk pemakaian pada mata, dibuat khusus dan disebut salep mata. Sedangkan pengertian salep pada Farmakope Indonesia edisi 4 yang merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Sedangkan pengertian salep pada Farmakope Indonesia edisi 3 yang merupakan salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Untuk komposisi salep itu terdiri dari bahan obat atau zat aktif dan basis salep atau biasa dikenal dengan sebutan zat pembawa bahan aktif. Kemudian ada sterilisasi, emulgator, pengawet, pewarna, dan aroma. Yang pertama itu basis salep. Salep umumnya terdiri dari basis yang berfungsi sebagai kendaraan atau penghantar bahan aktif ke kulit. Basis salep dapat berupa minyak, lemak, atau campuran keduanya. Kemudian yang kedua, bahan aktif. Salep ini sering mengandung bahan aktif yang memberikan efek terapeutik. Yang ketiga, sterilisasi. Beberapa salep mungkin mengandung bahan untuk menjaga sterilan produk, terutama jika digunakan untuk mengobati luka terbuka atau infeksi. Yang keempat itu emulgator. Emulgator ini digunakan untuk mencampurkan bahan-bahan yang tidak mudah bercampur dalam salep. Ini membantu menjaga stabilitas dan tekstur salep. Yang kelima itu pengawet. Pengawet ditambahkan ke salep untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan dan menjaga kesegaran produk. Pengawet yang umum digunakan itu termasuk paraben atau bahan pengawet alami lainnya. Yang terakhir itu ada pewarna dan aroma. Pewarna dan aroma dapat ditambahkan ke salep untuk tujuan estetika atau mengurangi bau tidak sedap. Baik, poin selanjutnya akan saya bahas yaitu pertimbangan formulasi sediaan salep. Menurut Ansel halaman 506, pemilihan dasar salep merupakan hal penting dalam formulasi salep untuk menentukan efek terapi serta bentuk sediaan. Pemilihan basis salep yang dipakai dalam formulasi sediaan salep tergantung pada faktor-faktor seperti laju penarikan bahan obat yang diinginkan dari basis salep. Yang kedua ada sifat fisik dan kimia bahan obat. Yang ketiga serta sifat fisik dan kimia dasar salep. Basis salep yang umum digunakan adalah basis karbonat, basis serap udara, dan basis emulsi. Basis karbonat biasanya digunakan untuk bahan aktif yang tidak larut dalam udara, sedangkan basis serap air digunakan untuk bahan aktif yang larut dalam udara. Kemudian yang ketiga ada basis emulsi. Basis emulsi ini digunakan untuk bahan aktif yang larut dalam air serta minyak. Selain itu, pada buku Ansel juga halaman 505 dijelaskan bahwa pemilihan bahan pengemulsi, bahan pengental atau bahan pelembut juga perlu dipertimbangkan untuk mencapai konsistensi yang diinginkan. Stabilitas fisik dan kimia salep juga harus diperhatikan agar tidak mengalami perubahan warna, bau ataupun tekstur selama penyimpanan. Kemampuan penetrasi obat ke dalam kulit juga harus dipertimbangkan agar obat dapat bekerja secara efektif. Salep ada dua metode, yaitu ada metode pencampuran dan peleburan, yang dimana metode pencampuran di dalam metode pencampuran itu komponen dari salep dicampur dengan segala cara sampai semua sediaan yang rata tercapai. Selanjutnya untuk metode peleburan itu, pada metode peleburan semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental.
Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada cairan yang sedang mengental setelah didinginkan. Bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir. Bila temperatur dari campuran telah cukup rendah, tidak menyebabkan penguraian atau penguapan dari komponen. Yang terakhir ada evaluasi sediaan salep. Yang pertama ada uji organoleptik, di mana pada uji ini dia berfokus pada hasil warna dan penampilan pada salep. Kemudian hasil akhir dari warna dan penampilan pada salep ini sesuai dengan kriteria pada formulasi sediaan salep. Yang kedua ada uji isi minimum, di mana pada uji ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian isi salep dalam wadah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Farmakope Indonesia, di mana dilakukan dengan cara menghitung selisih bobot dalam wadah dengan bobot wadah yang telah dikeluarkan isinya. Penafsiran hasil yang didapatkan yaitu perbedaan penimbangan adalah bobot bersih dari wadah salep. Yang ketiga ada uji kebocoran, di mana pada uji ini bertujuan untuk memeriksa keutuhan, menjaga sterilisasi dan kestabilan dari sediaan, di mana dilakukan dengan cara membersihkan 10 tube, kemudian disimpan di dalam oven dengan suhu yang sudah diatur selama 8 jam. Penafsiran hasilnya tidak boleh terjadi kebocoran pada salah satu tube dari 10 tube yang digunakan. Yang keempat ada uji penentuan partikel logam dalam sediaan salep mata, di mana pada uji ini bertujuan untuk membatasi jumlah dan ukuran partikel logam yang diperbolehkan dalam sediaan salep mata. Prinsipnya dengan cara dilakukan penghitungan jumlah partikel berukuran 50 mikrometer atau lebih dengan bantuan mikroskop. Kemudian penafsiran hasilnya yaitu memenuhi syarat jika jumlah partikel dari 10 tube itu tidak lebih dari 50 partikel dan jika tidak lebih dari 1 tube mengandung 8 partikel. Yang kelima ada uji homogenitas, di mana pada uji ini bertujuan untuk menjaga kehomogenitasan suatu sediaan, di mana penafsiran hasilnya dilakukan dengan bantuan alat mikroskop atau bisa dilakukan secara visual, di mana penafsiran hasilnya yaitu salep yang homogen akan memperlihatkan jumlah atau distribusi ukuran partikel yang relatif sama pada berbagai tempat pengambilan sampel. Yang keenam ada uji pelepasan bahan aktif dari sediaan, yang bertujuan untuk mengetahui kecepatan pelepasan dari bahan aktif sediaan, di mana dilakukan dengan cara menghitung konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima pada waktu-waktu tertentu. Penafsiran hasil dari uji ini yaitu bahan aktif dikatakan mudah terlepas dari salep apabila waktu pertama kali zat aktif ditemukan dalam cairan penerima itu semakin kecil. Dan yang terakhir ada uji difusi bahan aktif dari sediaan salep, dengan tujuan untuk mengetahui laju difusi bahan aktif, yang dimana dilakukan dengan cara menguji difusi bahan aktif dari sediaan salep menggunakan suatu sel difusi dengan cara mengukur konsentrasi bahan aktif dalam cairan penerima pada selang waktu tertentu.